Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bronsis, jumpa lagi dengan saya Makmur di channel Makmur Tour and Travel. Bronsis, terima kasih ya yang sudah subscribe channel saya, dan yang belum, ayo dong subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar saya tambah semangat untuk terus berkarya. Langsung saja Ibu dan Bapak sekalian, kita akan segera simak bersama ya, materi utama mengambil sebuah tema atau judul mudah menghafal Asmaul Husna, ingat sampai masuk surga. Daun salam bunga sepatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu ta'ala ya Razak ya Fatah ya Alim fil Quranil Karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walillahi asmaul husna fad'uhu jannah. Nah, ini kalimat yang akan mudah-mudahan jadi motivasi kita bareng-bareng Bapak Ibu semua. Man asoha dakhalal jannah. Barang siapa yang menghafalnya, menjaganya, mengingat-ingatnya, mengulang-ulangnya, janjinya Rasul apa? Dakhalal jannah. Masuk surga. Nah, ini pertanyaannya Bapak Ibu, mau nggak masuk surga? Kalau udah usia 25 kayak gini mah ya, 25 sisa apa? Masih ya insya Allah ya Pak Bu, mudah-mudahan masih panjang umur ya, mudah-mudahan masih terus Allah kasih kesehatan, keberkahan, kemudahan di sisa usia kita semua. Saya jadi merasa paling muda nih di sini. Nggak boleh sombong ya Pak, karena Bapak Ibu juga pernah muda ya. Siap Bapak Ibu semua, karena kita pengen masuk surga. Nah, ini ada sebuah metode yang insya Allah kita akan pelajari bareng-bareng. Kalau buat saya metode ini sebuah anugerah. Walaupun saya bukan ustadz yang seperti Ustadz Zawawi, saya juga banyak mengenyam pendidikan non agama ya. Sarjana saya di Teknik Kimia UI, S2 saya di Prasetya Mulia Strategi Bisnis, jadi nggak nyambung. Tapi siang hari ini saya bukan ngomongin tentang tafsir Asmaul Husnanya Bapak Ibu, tapi yang saya ingin share adalah metode menghafalnya. Kenapa saya mendalami ini? Jadi sebuah metode ini Bapak Ibu, saya pelajari ini sudah sejak lama, dari saya kuliah 2002. Saya belajar ini dulu ngajarin buat anak-anak SMP SMA Pak. Buat mereka ngapalin rumus-rumus matematika, ngapalin rumus-rumus biologi, ngapalin istilah-istilah bahasa Latin biologi, ngapalin rumus-rumus cepat, ngapalin tahun-tahun sejarah. Nah, itu mudah sekali dengan metode ini. Saat itu saya berpikir, kenapa nggak dipakai buat menghafal Quran? Karena Quran ini kan mujizat yang paling mulia ya Ustaz ya. Ketika kota yang ada Al-Quran maka menjadi kota yang paling berkah. Kota apa Pak? Bu? Mekah dan Madinah. Diturunkan Quran maka menjadi kota yang paling berkah. Malaikat yang mengantarkan Quran menjadi malaikat paling mulia, malaikat Jibril. Nabi yang diamanahkan Quran menjadi nabi yang paling mulia, Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Dan orang yang di dalamnya ada Al-Quran itu menjadi orang yang paling mulia. Jadi mau nggak nih Pak Bu? Menjadi orang yang paling mulia. Biar tambah semangat, saya mungkin banyak nih Bapak Ibu seperti saya dulu. Dulu saya merasa, aduh kayaknya kalau hafal Quran itu udah susah. Umur udah di atas 40. Bapak Ibu umur berapa? 25 ya Pak? Berapa? 60. 24. Ya. Kayak ada kepikiran sama kayak saya nggak Pak? Kayaknya udah susah hafal Quran. Ada nggak? Anak saya aja deh yang hafal Quran. Saya pesantrenin anak saya. Alhamdulillah anak saya udah 11 juz, baru 3 SMP. Yang kedua baru 3 juz alhamdulillah. Karena pengen banget anak kita hafal Quran. Karena pengen kita dipakein apa kalau di sana tuh mahkota, benar nggak? Nah, pernah satu waktu saya datang ke guru saya, dia tanya, Bang Faisal sudah hafal berapa juz? Allahu Akbar. Saya langsung nangis Pak. Saya semangat
nyuruh anak hafal Quran, saya sendiri belum hafal-hafal. Terus guru saya bilang gini, Bang Faisal, abang memang pengen dipakein mahkota sama anak abang, tapi abang nggak pengen makain mahkota ke orang tua abang. Masya Allah. Abang nggak pengen makain mahkota ke orang tua kita. Dari situ pas saya nangis, Pak. Iya ya, kita pengen banget dipakein mahkota sama anak kita, dapat syafaat dari Quran hafalannya anak kita. Tapi masa kita nggak pengen makain mahkota buat orang tua? Nah, kalau pengen ngapal Quran, maka prinsipnya buat saya, Pak, ngajarin atau ngajak banyak orang juga ngapal Quran. Biar apa kira-kira? Biar apa, Pak? Biar nanti Allah mudahin kita hafal Quran. Alhamdulillah, semenjak saya semangat dan sharing berbagi ilmu tentang ini, saya Ar-Rahman mudah sekali baca menghafalnya. Dulu susah banget Ar-Rahman. Al-Muluk susah banget. Itu mudah sekali, alhamdulillah. Ini Allah yang Al-Fatah ya, Allah yang bukain. Al-Alim, Allah yang ngasih ilmunya ke kita. Maka tanyanya mau nggak Bapak Ibu? Semangatnya nih. Pagi hari ini kita belajar ilmunya. Pengen makein mahkota ke orang tua kita. Jadi kalau kita ziarah kubur, bacain apa yang kita hafal. Jangan Yasin doang. Ya, baca Yasin doang, apa-apa boleh. Tapi kalau bisa apa yang kita hafal kita serahin, istilahnya kita setoran, ya, murojaah ke bapak ibu kita yang udah meninggal, masya Allah, itu rasanya beda, Pak. Di kuburan tuh rasanya beda. Baik, bapak ibu, pertanyaan selanjutnya, kenapa Asmaul Husna? Gitu ya, Mas Rekti ya. Kenapa nggak langsung Quran? Kenapa, Pak Bu? Kenapa? Kalau bahasa manajemen itu quick win. Apa tuh bahasa quick win tuh ya? Kemenangan cepat. Yang penting kalau mau mencapai tujuan yang jauh, menang dulu, Pak. Yang cepet-cepet dulu. Kemenangan-kemenangan kecil itu mengantarkan kepada kemenangan yang besar. Jadi kita hafalin dulu Asmaul Husna. Ini kemenangan kecil. Bisa nggak? Insya Allah, mudah-mudahan nih kita yakinin hari ini hafal sebisa kita. Kalau bisa 10, 20. Tapi Pak Suradi, kerennya metode ini Bapak Ibu, ini bukan cuma sekedar hafal Asmaul Husnanya, ini hafal artinya. Mudah-mudahan kalau kapan-kapan ada waktu bisa hikmahnya. Tapi yang hebat juga dari metode ini adalah kita hafal artinya dan hafal juga urutannya. Nah, jadi kalau sekarang ditanya Asmaul Husna yang ke-24 apa kira-kira? Nah, kita langsung Ar-Rahman Ar-Rahim, lama ya Pak. Tapi kalau metode ini langsung Al-Muzil, 25-nya Al-Mu'iz. Jadi cepat sekali. Yang ke-9 Al-Jabbar, yang 10 Al-Mutakabbir, artinya maha membesarkan. Karena di otak saya sudah ada gambarnya. Walaupun kita sudah nggak muda lagi, bisa nggak hafal Quran? Bisa. Tapi mulai dari yang sederhana dulu, Asmaul Husna. Karena Allah juga bilang, apa, lillahil asmaul husna fad'uhu biha. Kata Allah, nih Allah kasih tahu kuncinya nih Pak. Lillahi asmaul husna. Bagi Allah itu punya asmaul husna. Fad'uhu biha. Apa fad'uhu biha tuh? Kalau mau mohon, pakai asmaul husna. Jadi buat saya ini tafsirnya adalah kalau mau ngapal Quran, maka saya kuasai dulu asmaul husna. Nah, ini apa prinsip sayanya jadi. Jadi kalau mau hafalin Quran, Asmaul Husna dulu. Kenapa? Karena kita pengen ngerayu Allah. Pak Bu, saya yakinin Quran itu bukan dihafal. Karena banyak yang menghafal Quran gampang lupa. Saya punya teman hafal Quran kemasukan jin juga. Jadi nggak jamin, Pak. Karena Al-Quran itu bukan cuma buat dihafal, tapi Al-Quran itu ada dititip sama Allah. Dititip bukan hanya di otak, dititip di mata, di kulit, di mulut, di tangan, di kaki, sama Allah dititipin. Maka caranya biar dititipin sama Allah adalah kita harus merayu Allah. Dengan cara apa Pak merayu Allah? Fad'uhu biha. Maka sebut-sebutlah dengan Asmaul Husna. Maka siang hari ini kita akan belajar caranya gimana. Coba lihat di surat Al-A'raf 180 yang tadi saya sering baca di awal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Jadi kalau ada masalah apapun Pak, yang kita pakai adalah sebut aja Asmaul Husnanya. Kita ada masalah hutang, masalah rizki, maka doanya apa Pak? Sebut Asmaul Husnanya dulu. Apa yang kira-kira yang berhubungan dengan rizki?
Ya Rozak. Ya Rozak yang keberapa? Ke 17. Terus Al-Fatah, ngebukain jalan kita. Yang ke 18. Terus Ar-Rozak, Al-Fatah, Al-Alim ke 19. Jadi 17, 18, 19 itu kuncinya ketika kita ada masalah dengan rizki kita. Rizki kita kehambat, kita punya hutang belum terlunasi, ada masalah dengan finansial kita, maka doa kita yang paling utama adalah Ya Rozak, Ya Fatah, Ya Alim. Allah yang maha memberi rizki, Allah yang ngebukain jalannya, Allah ngasih tahu ilmunya. Ya Wahab juga boleh, nomor 16. Bu, sekarang saya tanya nih, ibu siapa nih? Ibu, siapa bu nama bu? Ya, yang paling cantik? Bu Tati. Bu Tati nih, kalau saya bilang ibu cantik banget sih, ibu baik banget sih, ya Allah, ibu soleha banget, dermawan banget. Ibu senang nggak bu? Kalau anak ibu juga muji-muji kayak gitu, suami ibu juga gitu, orang tua ibu juga bilang nih anak saya kok baik banget ya, soleha banget, berbakti banget sama orang tua. Kita senang nggak Pak Bu? Kita senang ya. Nah, kalau Allah dirayu kayak gitu, kira-kira senang nggak? Ya Allah, ya Rahman. Jadi Bapak Ibu mohon maaf kalau nanti pas masuk metodenya, kok saya susah ya, kok saya nggak bisa hafal ya. Maka kuncinya banyak istighfar. Jangan-jangan Allah belum redo nitipin nama-nama indahnya ke diri kita. Jangan-jangan masih ada sombong di hati kita. Jangan-jangan ada kotoran hati kita, sampah emosi yang Allah nggak suka. Nama indahnya ada di diri kita. Maka kita niatin ya Pak Bu, kita bersihin hati-hati kita karena ada yang pengen masuk dititipin sama Allah, yaitu nama-nama indahnya, dan ini adalah nama-nama terbaik sejagat raya. Oke bro and sis, thanks for watching. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. See you next video.